Jadi anak itu sebelum disunat diarak dulu memakai jampana dengan beratap dure. Nah, diiringi oleh gamelan musik gong besar. Nah, tiba-tiba kena musibah. Tiba-tiba datang angin badai, menimpa anak itu. Anak itu dari tanduk jatuh dan meninggal seketika. Makanya takut terulang lagi musibah seperti tadi. Dijadikanlah sebuah larangan. Jangan sampai dilaksanakan lagi oleh Ketun Arif Muhammad yang tinggal di komplek rumah adat Kampung Pulo. Jadi ketakutannya kena musibah lagi deh ya itu. Di tengah keindahan alam Jawa Barat, terdapat sebuah tempat yang masih menjaga tradisi serta adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka, yakni Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan kampung yang terletak di pinggiran kota, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Masyarakat adat di Kampung Pulo bertahan, berkembang, menjaga nilai-nilai tradisi, namun tetap menyesuaikan perkembangan zaman. Makanya di sini sumbangan sembako kebanyakan dari anak-anak sekolah. Simkuring mengenalkan diri, nama Simkuring Umar. Simkuring tinggal di komplek Umar Kampung Pulo di sini dari lahir sampai sekarang. Nah, Simkuring dipercaya oleh masyarakat di sini sebagai wakil seperti Kampung Pulo ya. Simkuring udah mendamping, wakil kuncen udah dia kuncen dengan yang sekarang. Kampung Pulo menjadi bukti sejarah perjuangan dari Mbah Dalam Arif Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dengan adanya peninggalan kitab-kitab kuno, adat istiadat, dan rumah adat Kampung Pulo. Latar belakangnya beliau adalah seorang panglima perang dari Kerajaan Mataram, dari Yogyakarta, yang saat itu disuruh Raja Sultan Agung untuk menyerang tentara POC ke Batavia. Akan tetapi pada saat penyerangan beliau itu mendapatkan kekalahan karena saat itu ada yang membocorkan sehingga beliau dapat kalah karena kalah jumlah, sehingga beliau mencari tempat persembunyian karena kalah, mencari tempat sembunyi yang aman. Singkat cerita sampai ke tempat ini. Selain itu juga terdapat Candi Cangkuang yang bersebelahan dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Menjadi bukti masyarakat Kampung Pulo saling menghargai perbedaan antar umat beragama. Kedatangan beliau di Kampung Pulo itu memberikan warna yang sangat spesifik gitu ya, terutama pada penyebaran agama Islam yang pada saat itu memang di wilayah Kampung Pulo masih memeluk Hindu, dan ini bisa dilihat pada peninggalan Candi Cangkuang gitu yang masih ada sampai saat ini. Masyarakat Kampung Pulo memiliki komplek rumah adat yang terdiri dari 7 bangunan, 6 bangunan rumah yang saling berhadapan, dan 1 musola. Komplek rumah adat ini merupakan simbol dari keturunan Mbah Dalam Arif Muhammad yang mempunyai 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Bangunan tersebut tidak boleh ditambah dan dikurangi. Nah, di sini sekarang jumlah penduduknya tinggal 20 orang. 10 laki-laki dan 10 perempuan dengan anak-anak. Karena di komplek makam di sini tidak boleh menambah kepala keluarga ya. Jadi harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga. Hingga saat ini, anak perempuan dari garis keturunan Mbah Dalam Arif Muhammad mewarisi rumah di komplek adat Kampung Pulo. Kenapa rumah Kampung Pulo di sini berhadap-hadapan? Karena di sini bukan orang lain, saudara semua. Jadi ceritanya saling melindungi, saling memperhatikan. Misalkan
di sini ada kegiatan untuk menjemur padi, ada menjemur apa, ada kegiatan di depan rumah. Jadi saling tegur sapa ya. Kalau ada masalah-masalah yang harus dipecahkan kebersamaan, saling tegur sapa. Jadi saling memberi tahu untuk cara-cara misalkan dalam pertanian, cara-cara untuk pertanian, cara-cara untuk apa. Jadi saling tegur sapa. Rumah adat Kampung Pulo bukan sekedar unsur fisik saja, namun memiliki makna filosofis yang cukup dalam. Bentuk rumah adat ini dirancang secara horizontal dan tata ruang tersusun secara vertikal. Imah panggung, wangun, tangtungan, jelema. Konsepsi tangtungan jelema diibaratkan seperti tubuh manusia, terdiri dari kaki, badan, dan kepala. Jadi imah panggung itu disusun berdasarkan 3 komponen. Nah, 3 komponen ini sebenarnya sangat kental hubungannya dengan tubuh manusia, yang dalam bahasa Sunda disebut dengan istilah tangtungan jelema. Nah, tangtungan jelema ini kalau dilihat dari asal katanya, tangtungan itu berasal dari kata tangtung, nangtung atau nunangtung. Artinya yang berdiri tegak atau yang diberdirikan secara tegak lurus gitu ya. Jadi kalau tubuh manusia diposisikan berdiri tegak lurus, maka ada 3 bagian di situ. Ada bagian kaki, ada bagian badan, dan ada bagian kepala. Ada istilah 3 kosmologi masyarakat Sunda, yaitu Buanararang, artinya bagian terlarang atau dunia bawah. Hal ini identik dengan kematian. Dunia tengah atau Buana Panca Tengah artinya merupakan pusat alam semesta dan manusia menempatkan dirinya sebagai pusat alam semesta. Buana Nyungcung atau dunia atas artinya simbol hubungan antara manusia dengan penciptanya. Jadi Kampung Pulo itu rumah panggungnya ternyata memiliki filosofi yang sangat luar biasa gitu ya. Mereka membuat rumah panggung itu tidak sebatas fisik begitu, tetapi ada makna yang tersembunyi di balik rumah panggung itu, yang terkait dengan konsep wangun tangtungan jelema dengan tubuh manusia begitu ya. Sehingga manusia Sunda ketika bikin rumah mereka tidak perlu menggunakan ukuran-ukuran lain begitu, tidak perlu pakai meteran, mereka cukup menggunakan tubuhnya sendiri sebagai ukuran begitu ya, dengan menggunakan misalnya depa gitu ya. Ini satu depa ini satu rentang tangan orang dewasa ya mungkin sekitar berapa ya, 150 sampai 155 cm mungkin ya rentangannya. Lalu kemudian 1,5 depa atau 1 hasta ya barangkali 75 sampai 80 cm. Lalu jengkal gitu ya. Jadi dengan ukuran seperti ini, itu manusia Sunda itu sudah bisa membuat rumahnya begitu. Yang menonjol dari imah panggung Kampung Pulo terletak pada bentuk atapnya yang dikenal dengan sebutan Julangapak dan Jolopong. Di Kampung Pulo ini bentuk atapnya menggunakan bentuk atap jolopong. Atap jolopong itu adalah atap pelana. Nah, kata jolopong itu berasal dari perilaku manusia yang tidurnya ngajolopong. Ngajolopong itu tidur telentang gitu ya. Tidur telentang sehingga persis seperti orang yang sedang tidur terlentang, ngajolopong. Makanya disebut atap jolopong. Tidak ada atap yang lain di sana. Menarik sekali. Pertanyaannya adalah kenapa? Jadi dulunya gini ceritanya deh ya. Jadi dulu itu Eyang Badamari Pomar itu punya anak laki-lakinya 1 ya. Jadi beliau itu mau ada selamatan, ada syukuran untuk menyunat anak beliau. Jadi anak itu sebelum disunat diarak dulu memakai jampana dengan beratap jure.
Nah, diiringi oleh gamelan musik gong besar. Nah, tiba-tiba kena musibah. Tiba-tiba datang angin badai, menimpa anak itu dari tanduk jatuh dan meninggal seketika. Makanya takut terulang lagi musibah seperti tadi. Dijadikanlah sebuah larangan. Jangan sampai dilaksanakan lagi oleh Ketun Arif Muhammad yang tinggal di komplek rumah adat Kampung Pulo. Jadi ketakutannya kena musibah lagi deh ya itu. Dari situ ulur kami mengatakan, hei anak cucu kami, jangan sekali-kali lagi mengikuti jejak kami. Sehingga masyarakat adat Kampung Pulo sekarang tabu untuk memukul gong besar dari perunggu dan membuat rumah berbentuk prisma. Makanya sekarang jolopong. Susunan imah panggung memiliki makna sosial dan hubungan erat tentang organisasi ruang yang terdiri dari ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Jika dibedakan ke dalam fungsinya, ada untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pada tata ruang rumah Kampung Pulo dan masyarakat Sunda pada umumnya, bahwa ruang-ruang itu juga secara tidak langsung menunjukkan stratifikasi gender, gitu ya. Jadi bagian depan ini adalah ruang khusus untuk laki-laki. Jadi kalau ada tamu laki-laki, biasanya diterima di depan, gitu ya, ditepas gitu. Biasa juga digunakan kalau lagi bulan purnama, mereka suka ngabung bang. Jadi ngabung bang itu menikmati suasana bulan purnama di depan sambil ngopi gitu ya, sambil ngobrol, sambil memperhatikan anak-anak mereka yang bermain di halaman rumah begitu. Nah, kalau ada tamu perempuan, biasanya tidak diterima di tepas, tapi langsung ke pawon, ke belakang gitu. Jadi mereka itu, para perempuan, seolah-olah sudah mengerti gitu ya. Mereka langsung larinya ke bagian dapur dan diterima di dapur. Disitulah mereka itu ngobrol. Dan dikatakan yang namanya dapur itu tempat kekuasaan perempuan. Karena di sanalah yang biasanya layaknya identik dapur dengan perempuan. Makanya itulah kekuasaan perempuan. Tapi ada juga yang suaminya suka membantu masak gitu. Sehingga kalau untuk rumah adat, aktivitas laki-lakinya biasanya di depan seperti Pak Kuncen menerima tamu atau aktivitasnya itu tadi di balai-balai yang di depan ya. Jadi secara tidak langsung tepas ini milik laki-laki gitu. Sementara dapur milik perempuan. Sangat jelas perbedaannya begitu ya. Seiring berjalannya waktu, rumah adat terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan budaya dan kebutuhan penghuninya. Melihat secara detail perbedaan material atap pada imah panggung utama dan material atap yang ditempati oleh masyarakat adat itu berbeda. Akankah perbedaan ini merubah makna dari filosofis imah panggung itu sendiri? Jadi gini deh, dulu ya sebelum terjadi musibah kejadian dengan masyarakat Kampung Pulo. Jadi di sini dulu itu dulunya pakai injuk atau atap ya semuanya. Jadi dulunya di sini ada babah penyakit gatal. Jadi ada kebijakan dari sesepuh adat dari Pak Kuncen, babah yang lainnya diganti sama kending. Nah ini dikembalikan oleh pemerintahan. Jadi yang ini ya, sebuah contoh dulu bangunan yang ada di komplek rumah adat Kampung Pulo di sini itu seperti yang ini ya. Jadi kalau dilihat dari filosofi, tentu filosofi itu tidak akan pernah berubah. Filosofinya nggak akan pernah berubah. Tapi yang berubah itu adalah perilaku manusianya. Perilaku manusianya itu sendiri yang berubah gitu ya. Dari dulu kalau filosofi Sunda ya tetap seperti itu ya. Mi indung kawaktu, mi bapak kajaman. Ulah cul dog tinggal igal. Ya. Pindah tampian, pindah film pangan. Jadi masyarakat Sunda itu jangan sampai mengejar-ngejar sesuatu yang bukan pegangan hidupnya, sementara yang menjadi pegangan hidupnya malah ditinggalkan gitu. Nah ini yang berbahaya gitu. Manusia sifatnya dinamis, ingin ada perubahan-perubahan mana nih. Tapi di sini ada filter mereka itu mana yang boleh dirubah, mana yang tidak. Tetapi disitulah ada kesepakatan dari masyarakat Kampung Pulo dan sesepuhnya Jatuh Poncen. Ini yang boleh dilanggar, ini yang tidak. Nanti oh ini karena
mereka apabila ada yang melanggar nanti sin katulah karuhun. Jadi takut sanksinya bukan sanksi sembarang sanksi, sanksinya dari yang di atas atau karuhun. Perjuangan masyarakat adat Kampung Pulo tentu tidaklah mudah. Semakin hari, warisan kebudayaan arsitektur semakin diancam kepunahan. Tentunya, pihak tidak bertanggung jawab yang dengan mudahnya merubah lingkungan sehingga masyarakat adat mau tidak mau harus terus berusaha menjaga warisan dari para leluhurnya. Kalau dulu waktu ibu kecil kan di sini suasananya begitu sangat asri lah kalau dibilang, karena kan dulu di sini itu seperti hutannya gitulah kalau di Kampung Pulo. Tapi kan kalau sekarang dengan adanya pengembangan pariwisata juga, terus kan ada pembenahan memang lebih rapi, cuman aura yang dulunya itu memang agak hilang sedikit. Kalau dulu kan kami di sini lebih ke sunyinya, itu lebih ke alami gitu. Kalau sekarang kan agak beda gitu, agak-agak beda yang dirasakan itu. Tapi kalau sejauh ini kalau untuk masyarakat adat di sini ya tetap memegang teguh adat yang berlaku, tapi suasananya memang sudah ada perubahan. Namun, hadirnya komunitas adat dan masyarakat yang menghargai keberadaannya, warisan budaya dan peninggalan para leluhur akan senantiasa diperjuangkan apapun yang terjadi. Sebagai generasi muda ya harus lebih aware, peduli lah kepada adat yang ada di sini. Tidak boleh terlalu menjudge bahwa ini tidak boleh seperti ini karena ini udah modern. Tapi itu kan balik lagi, itu kan adat kebiasaan dulu. Kan kadang-kadang sekarang anak muda kadang-kadang kan tidak percaya hal-hal yang demikian. Makanya ibu menyarankan kalaulah tidak percaya ataupun apa, tidak lalu menghakimi orang-orang di sini bahwa ini terlalu tradisional lah atau apa, tidak boleh. Karena itu memang yang kami amanatkan dari leluhur kami terdahulu. Nah, kalau pesan Bapak kepada saudara-saudara Bapak ya, kepada adik-adik yang ada di Kampung Pulo, di Desa Sengkuang atau yang sudah keluar, mari kita sama-sama untuk mempertahankan tradisi adat Kampung Pulo. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk menjaga dan merawat komplek perumahan kampung di sini. Jadi untuk nanti anak cucu kita supaya tahu bahwa di Cangkuang itu ada komplek rumah adat Kampung Pulo itu ya. Dari adik-adik Bapak yang ada di luar, yang ada di sini, dengan pemerintahan juga yang terkait hubungan-hubungan dengan rumah adat Kampung Pulo itu dari Bapak. Karena sejatinya, budaya adalah identitas suatu bangsa. Jika kehilangan identitasnya, siapa yang akan mengenalnya? Inilah bukti dari orsinilitas peradaban dan kemajuan zaman. Manusia akan terus berkembang. Kondisi alam dan lingkungan yang sudah tak lagi seperti dahulu tentu tidak mudah untuk menjaga kebudayaan. Kalau generasi penerusnya tidak mau peduli, lantas bagaimana dan siapa yang akan melestarikannya? Mari berpikir dan refleksikan sejauh mana diri kita mengenal identitas kebudayaan di tanah kita dilahirkan. Halo guys, kita semoga syuting hari kedua yang terakhir ya. Semoga besok yang terakhir syuting di sini semoga selesai dan cepat lulus. Joget.